Ketika Klein berjalan menyusuri Zoutland dan sembari menikmati angin yang hangat dan lembab, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia hanya memiliki 3 sen uang receh. Jika dia kembali ke Iron Cross Street dengan kereta umum, itu akan menghabiskan biaya 4 pence. Jika dia harus menyerahkan uang kertas 1 pound emas, itu sama saja dengan menggunakan nominal $100 hanya untuk membeli sebotol air mineral murah ketika berada di bumi. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi cukup canggung untuk melakukannya. Haruskah aku menggunakan 3 pence untuk menempuh jarak 3 kilometer dan berjalan di sisa perjalanan? Klein merogoh sakunya dengan satu tangan ketika dia memperlambat langkahnya, mempertimbangkan solusi lain. Itu bukan solusi yang tepat. Segera, dia menolak pemikiran itu. Butuh waktu lumayan baginya untuk menempuh perjalanan yang tersisa. Mempertimbangkan kondisinya dengan membawa 12 pound di kantong, beberapa uang yang banyak, itu tidak aman. Lebih dari itu, dia sengaja tidak membawa revolver bersamanya, takut Nighthawk akan menyitanya. Jika dia menghadapi bahaya yang memicu kematian Well, tidak mungkin baginya untuk melawan. Haruskah menukarkannya terlebih dahulu dari bank terdekat? Tidak, tidak mungkin. Ada biaya pemrosesan 0,5%. Itu terlalu boros. Klein menggelengkan kepalanya diam-diam. Hanya memikirkan biaya yang mengenainya membuat hatinya sedih. Setelah menimbang satu demi satu solusi, mata Klein tiba-tiba berbinar ketika dia melihat sebuah toko pakaian di depannya. Tepat sekali, seharusnya sangat normal menggunakannya untuk membeli sesuatu dengan harga pantas dan mendapatkan uang kembalian. Jas formal, kemeja, rompi, celana panjang, sepatu bot kulit, dan tongkat semuanya sesuai anggaran, yah, mereka harus dibeli dalam waktu cepat atau lambat. Oh, itu sangat merepotkan saat memilah pakaian. Selain itu, Benson tahu lebih banyak tentang ini daripada aku dan dia lebih baik dalam tawar-menawar. Aku harus mempertimbangkannya hanya setelah dia kembali, lalu haruskah aku membeli tongkat? Tepat sekali, seperti kata pepatah, tongkat adalah pilihan terbaik pertahanan pria. Ini setidaknya sebagus linggis. Senjata di satu tangan dan tongkat di tangan lain adalah gaya bertarung orang yang beradab. Setelah berdebat secara internal, Klein mengambil keputusan. Dia berbalik dan memasuki toko pakaian, Wilker Clothing and Hats. Tata letak toko pakaian menyerupai toko pakaian di bumi. Dinding kiri dipenuhi barisan pakaian formal. Baris tengah dihiasi dengan hal-hal seperti kemeja, celana panjang, rompi, dan dasi kupu-kupu. Di sebelah kanan adalah sepatu kulit dan sepatu bot yang ditempatkan di dalam lemari kaca. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Seorang pelayan pria yang mengenakan kemeja putih dan rompi merah datang dan bertanya dengan sopan. Di Lone Kingdom, orang-orang kaya dan berkuasa dari kalangan atas menikmati mengenakan setelan hitam yang terdiri dari kemeja putih yang dipadukan dengan rompi hitam dan celana panjang. Warna mereka relatif monoton, sehingga mereka membutuhkan pelayan laki-laki, tenaga penjualan, dan pelayan layanan mereka untuk berpakaian lebih cerah dan berwarna, agar dapat membedakan diri mereka dari tuan mereka. Sebaliknya, wanita dan wanita simpanan mengenakan semua jenis gaun dalam mode glamor. Dengan demikian, pelayan akan memakai warna hitam dan putih. Klein berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan pramuniaga laki-laki itu. Tongkat, yang lebih berat dan lebih kokoh. Jenis yang bisa memecahkan tengkorak orang lain. Penjual berjubah merah itu menilai Klein dengan sembunyi-sembunyi sebelum membawanya ke toko. Dia kemudian menunjuk deretan tongkat di sudut. Tongkat itu dihiasi emas yang terbuat dari kayu Ironheart, itu sangat berat dan kokoh, dan harganya 11 soli 7 pence. Apakah Anda ingin mencobanya? 11 soli 7 pence. Kenapa kau tidak merampok bank saja? Masa bodoh dengan tongkat yang bertahtakan emas. Klein dikejutkan oleh harganya. Dengan ekspresi yang tidak terganggu, dia mengangguk dengan lembut. Baik, si penjual menurunkan tongkat kayu Ironheart dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Klein, tampaknya takut kalau Klein akan menjatuhkan dan menghancurkan barang dagangannya. Klein mengambil tongkat itu dan merasa berat. Dia mencoba bergerak dengannya dan menemukan bahwa dia tidak dapat mengayunkannya dengan lancar seperti yang dia inginkan. Itu terlalu berat. Klein menggelengkan kepalanya lega. Ini bukan alasan. Si penjual mengambil kembali tongkat itu dan menunjuk 3 tongkat lagi. Ini terbuat dari kayu kenari, dibuat oleh pengrajin tongkat paling terkenal di Tingen, Mr. Hayes. Harganya 10 soli 3 pence, ini terbuat dari kayu hitam dan bertatahkan perak. Ini keras seperti besi, seharga 7 soli 6 pence, ini terbuat dari inti pohon boli putih dan juga bertatahkan perak, seharga 7 soli 10 pence. Klein mencoba masing-masing dan memilih salah satu dari mereka dengan berat yang sesuai. Dia kemudian mengetuk mereka dengan jari-jarinya untuk mengetes kekerasan mereka. Akhirnya, ia memilih yang termurah.
Aku akan mengambil yang terbuat dari kayu eboni. Klein menunjuk tongkat dengan perak yang terpasang di pegangannya. Tidak masalah, Tuan. Ikuti saya untuk melanjutkan pembayaran. Di masa depan, jika tongkat ini lecet atau ternoda, Anda dapat menyerahkannya kepada kami untuk penanganan secara gratis. Tenaga penjualan itu membimbing Klein ke meja kasir. Klein mengambil kesempatan untuk melepaskan uang kertas 4 pound emas dari genggamannya yang ketat dan menghilangkan 2 denominasi yang lebih kecil. Selamat siang, Tuan. Ini akan menjadi 7 soli 6 pence. Kasir di belakang konter menyambut dengan senyum. Klein berencana mempertahankan citranya yang sopan, tetapi ketika dia mengulurkan tangannya dengan uang kertas 1 pound emas, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bisakah aku mendapatkan diskon? Tuan, apa yang kami miliki adalah kerajinan tangan, jadi biaya kami sangat tinggi. Jawab pelayan di sampingnya, karena bos kita tidak ada di sini, kita tidak dapat menurunkan harga. Kasir di belakang konter menambahkan, Pak, kami minta maaf soal itu. Baiklah, Klein menyerahkan catatan itu dan menerima tongkat perak hitam bertatahkan perak. Sambil menunggu uang kembalian diberikan kepadanya, dia mundur beberapa langkah dan menjauhkan diri dari mereka. Dia mengayun-ayunkan lengan untuk mengujinya. Sing, 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 sing. Angin terdengar berat ketika tongkat mengiris udara. Klein mengangguk puas. Dia melihat ke depan lagi, bersiap untuk mendapatkan uang kertas dan koin, tetapi terkejut melihat pelayan berbaju merah mundur menjauh. Kasir di belakang meja kasir mundur ke sudut, bersandar di dekat senapan laras ganda yang tergantung di dinding. Kerajaan Lon memiliki kebijakan semi-regulasi tentang senjata api. Untuk memiliki senjata api, seseorang harus mengajukan permohonan sertifikat penggunaan senjata serbaguna atau lisensi pemburu. Apapun jenisnya, seseorang masih belum bisa memiliki senjata api militer terbatas seperti repeater, senjata bertekanan uap, atau senapan mesin 6 barel. Sertifikat penggunaan senjata serbaguna dapat digunakan untuk membeli atau menyimpan segala jenis senjata api sipil, tetapi mendapatkan sertifikat itu sangat merepotkan. Bahkan pedagang yang memiliki kedudukan substansial mungkin tidak disetujui. Lisensi seorang pemburu relatif mudah. Bahkan petani di pinggiran kota dapat menerima persetujuan. Namun, lisensi terbatas untuk berburu senjata dengan jumlah terbatas. Orang-orang dengan aset yang cukup besar akan cenderung meminta seseorang menggunakannya untuk pertahanan diri dalam situasi darurat, seperti sekarang. Klein memandangi kedua pelayan yang waspada ketika sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tertawa kering. Tidak buruk, tongkat ini sangat cocok untuk berayun. Saya sangat senang, menyadari bahwa dia tidak berniat untuk menyerang mereka, kasir di belakang meja menjadi santai. Dia menyerahkan uang kertas dan koin yang dia bawa dengan kedua tangan. Klein memperhatikan apa yang dia terima dan melihat 2 pecahan 5 soli, 2 pecahan 1 soli, 1 koin 5 pence, dan 1 koin 1 sen. Dia tidak mengatakan apapun hanya menganggukkan kepalanya ke dalam. Setelah jeda 2 detik, ia mengabaikan cara para pelayan memandangnya dan membentangkan keempat lembar uangnya ke arah cahaya untuk memastikan bahwa tanda air anti pemalsuan ada. Klein menyimpan catatan dan koin ketika dia selesai. Dengan tongkat di tangannya, dia mengangkat topinya dan berjalan keluar dari Wilker Clothing and Hats. Dia menghabiskan 6 pence dengan menempuh jarak pendek, sebelum transit 1 kali hingga sampai di rumah dengan selamat. Setelah menutup pintu, ia menghitung 11 pound dan 12 soli sebanyak 3 kali sebelum menempatkannya ke dalam laci meja. Dia kemudian menemukan revolver perunggu dengan pegangan kayu. Suara logam yang terjatuh terdengar. 5 peluru kuningan jatuh ke atas meja ketika Klein memasukkan peluru pemburu iblis perak yang memiliki pola rumit dan lambang suci gelap ke dalam silinder revolver. Seperti sebelumnya, dia hanya memasukkan 5 putaran dan meninggalkan slot kosong untuk mencegah terjadinya overhead. Peluru yang tersisa ditempatkan bersama dengan 5 peluru biasa dalam wadah besi kecil. Pak, dia meletakkan silinder di tempatnya, memberinya rasa aman. Dia dengan bersemangat memasukkan revolver ke sarung di bawah ketiaknya dan mengikatnya dengan aman. Kemudian, dia berulang kali berlatih melepaskan ikatan dan mengambil senjatanya. Dia beristirahat setiap kali lengannya sakit, dan ini berlanjut sampai matahari terbenam ketika dia mendengar suara penyewa berjalan di sepanjang koridor di luar. Fiuh, Klein menghembuskan nafas busuk sebelum meletakkan revolvernya kembali ke sarung ketiaknya. Baru saat itu ia melepas jas dan rompi formalnya. Dia mengenakan mantel kuning kecoklatan yang biasa dan mengayunkan lengannya untuk menenangkan mereka. Tap tap tap, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat sebelum akhirnya mendengar suara putaran kunci yang dimasukkan. Melissa dengan rambut hitam lembutnya masuk. Hidungnya sedikit berkedut saat dia mengalihkan pandangannya ke arah kompor yang gelap. Kilau di matanya redup sedikit.
Klein, aku akan memanaskan sisa makanan dari tadi malam. Benson kemungkinan akan pulang besok. Melissa menoleh untuk menatap kakaknya. Klein memegang tangannya di sakunya ketika dia bersandar di tepi meja. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak, mari kita makan di luar." "Makan di luar?" Melissa bertanya dengan heran. "Bagaimana? Kedengarannya restoran Silver Crown di Daffodil Street cocok, aku mendengar mereka menyajikan makanan lezat," usul Klein. Tetapi, Melissa masih bingung. Klein menyeringai dan berkata, "Untuk merayakan pekerjaan baruku. Kamu mendapatkan pekerjaan." Suara Melissa naik tanpa sadar, "Tetapi, bukankah wawancara Universitas Tingen besok?" "Pekerjaan lain." Klein tersenyum tipis sebelum memancing catatan bertumpuk dari laci. "Mereka bahkan memberiku uang muka gaji 4 minggu." Melissa memandangi pon emas dan soli saat dia membelalakkan matanya. "Dewi, kamu, mereka, pekerjaan apa yang kamu dapat?" Ini, ekspresi Klein membeku saat dia mempertimbangkan kata-katanya. Perusahaan keamanan yang misinya mencari, mengumpulkan, dan melindungi peninggalan kuno. Mereka membutuhkan konsultan profesional. Ini kontrak 5 tahun, menghasilkan gaji 3 pound seminggu. "Apakah ini yang membuatmu berpikir semalaman?" tanya Melissa setelah beberapa saat hening. Klein mengangguk. "Ya, meskipun menjadi akademisi di Universitas Tingen terhormat, aku lebih suka pekerjaan ini." "Yah, itu juga tidak buruk." Melissa memberikan senyum yang membesarkan hati. Dia bertanya setengah curiga dan setengah penasaran, "Mengapa mereka memberimu uang muka 4 minggu penuh?" "Itu karena kita harus bergerak. Kami membutuhkan tempat dengan lebih banyak kamar dan kamar mandi milik kami," kata Klein sambil tersenyum dan mengangkat bahu. Dia merasa bahwa senyumnya sempurna, hanya kata singkat, "terkejut." Melissa tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan bingung, "Klein, kita hidup dengan cukup baik sekarang. Omong kosongku yang sesekali kulontarkan karena tidak memiliki kamar mandi pribadi, hanyalah kebiasaan. Apakah kamu ingat Jenny? Dia tinggal di sebelah kami, tetapi sejak ayahnya terluka dan kehilangan pekerjaannya, mereka tidak punya pilihan selain pindah ke Lower Street. Keluarga dengan 5 anggota akhirnya tinggal di satu kamar, dengan 3 dari mereka tidur di tempat tidur dan 2 dari mereka tidur di tanah. Mereka bahkan ingin menyewa tempat kosong yang tersisa untuk seseorang. Dibandingkan dengan mereka, kami benar-benar sangat beruntung. Jangan buang gajimu untuk masalah ini. Selain itu, aku suka roti Nyonya Semirin. Adikku, mengapa reaksimu sangat berbeda dari apa yang muncul di pikiranku?" Ekspresi Klein menjadi kosong ketika dia mendengar saudara perempuannya.